Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwatu iman yang dirahmati Allah. Bulan Ramadan seyogyanya kita manfaatkan untuk menambah amal solih yang kita lakukan, memperkuat lagi ibadah-ibadah, karena di bulan ini pahala-pahala itu Allah lipat gandakan, berbeda dengan bulan-bulan sebelumnya. Lantas amalan apa yang mesti kita lakukan sehingga amalan kita berimbang, syukur-syukur bisa melebihi keburukan-keburukan yang kita lakukan? Amal soleh yang kita lakukan, harapan kita harusnya lebih besar dan lebih berat timbangannya daripada keburukan-keburukan yang pernah kita lakukan. Di dalam surat Fatir ayat 29, Allah Subhanahu wa taala berfirman, alladzina yatluna kitaballahi wa aqamus sholata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah yarjuna tijaratan lan tabur. Sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab Allah dan mendirikan sholat dan menafkahkan sebagian dari rezekinya yang kami anugerahkan kepada mereka dengan diam-diam dan terang-terangan, mereka itu mengharapkan perniagaan yang tidak akan merugi. Jadi catatan di dalam surat Fatir ini adalah ada suatu perniagaan yang mana usaha tersebut tidak akan pernah merugi, selalu untung. Salah satunya adalah membaca Al-Quran. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas khusus tentang bagaimana membaca Al-Quran itu dikategorikan sebagai perniagaan yang tidak akan pernah merugi. Yang namanya perniagaan, yang namanya perdagangan, yang namanya bisnis itu ada untung dan rugi. Tetapi ketika kita berbisnis dengan Allah, melakukan perniagaan dengan Allah, khususnya membaca Al-Quran, itu kita akan mendapatkan keuntungan yang lebih banyak dan tidak akan mungkin akan mendapatkan kerugian. Kenapa? Di dalam hadis Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, man qara'a harfam min kitabillah falahu bihi hasanatun. Kata Rasul, barang siapa yang membaca satu huruf saja dari Al-Quran, maka baginya satu kebaikan. Wal hasanatu bi asyri amsalihah. Dari setiap kebaikan itu Allah lipat gandakan 10 kali lipat. La aqulu alif lam mim harpun. Kata Rasul, aku tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf, akan tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Ketika kita membaca alif lam mim saja, maka dikategorikan kita membaca 3 huruf, dan 3 huruf itu kita akan mendapatkan 30 kebaikan. Bagaimana tidak untung? Bagaimana dengan membaca satu surat? Bagaimana dengan membaca satu juz atau khatam Al-Quran? Berapa huruf yang kita baca khususnya di bulan Ramadan? Di luar bulan Ramadan saja Allah lipat gandakan seperti itu, apalagi di bulan Ramadan. Huruf demi huruf itu Allah akan lipat gandakan dan akan memperberat timbangan amal soleh yang kita lakukan. Yang berikutnya, di dalam surat Hud ayat 114, Allah Subhanahu wa taala berfirman, innal hasanat yudhibnas sayyiat. Sesungguhnya kebaikan-kebaikan itu akan menghapus dosa-dosa atau keburukan-keburukan. Jadi kebaikan-kebaikan yang kita lakukan, amal soleh yang kita lakukan yang begitu banyak, maka secara otomatis keburukan-keburukan yang kita lakukan akan dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semakin banyak amal soleh yang kita lakukan, maka kemungkinan besar keburukan-keburukan, dosa-dosa yang pernah kita lakukan itu akan dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Dan yang terakhir, kenapa membaca Al-Quran itu dikategorikan sebagai perdagangan yang tidak merugi? Yang terakhir adalah Al-Quran bisa memberikan syafaat kepada yang membacanya. Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi. Bacalah Al-Quran, kata Rasul, karena apa? Karena sesungguhnya Al-Quran nanti akan datang di hari kiamat nanti, akan memberikan syafaat, akan menolong kepada orang yang membacanya.
Mudah-mudahan di bulan Ramadan ini kita bisa lebih mengakrabkan diri dengan Al-Quran, sehingga kita akan mendapatkan pahala-pahala dari setiap huruf yang kita baca, dan dari setiap huruf kebaikan-kebaikan yang kita baca itu akan menghapus dosa-dosa yang pernah kita lakukan, dan pada akhirnya nanti di akhirat Al-Quran akan menjadi syafaat bagi kita, akan menolong kepada kita semua di akhirat nanti. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Mudah-mudahan bermanfaat. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.